RPP sekarang ini kan yang kemarin sudah saya sampaikan juga di forum, ada yang diferensiasi atau pembelajaran yang kita mengikuti minatnya siswa, dia menggunakan metode seperti apa. Ada yang video, ada yang slide, ada yang baca blog dan sebagainya. Nah, ada lagi tambahan namanya KSE, kompetensi sosial emosional, atau PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita harus memberikan efek emosional siswa itu supaya stabil, sehingga kalau dia ada permasalahan dimanapun, di rumah atau dimanapun, dengan kita adakan kompetensi emosional itu, kita harapkan siswa itu lebih fokus, lebih mau fokus pada satu pelajaran saja dan melupakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Untuk pembelajaran PSE itu hanya ikut dari awal sampai akhir itu bisa masuk ke sana. Namun pada awalnya kita berikan sosial emosional ini di awal pembelajaran pendahuluan, yaitu kita menggunakan sistem stop itu. Gimana stop ini? Yang pertama itu stop, berhenti, jadi menghentikan semua kegiatan siswa. Jadi pada saat kita masuk, kita mau memulai pelajaran, setelah doa, jadi absen, setelah absen, nah, kita hentikan semua kegiatan. Siswa kita suruh berhenti dari kegiatan, baru kita masuk ke T-nya itu take break, mengatur pernapasan. Jadi kita harapkan siswa bisa kita bawa dia untuk melatih pernapasannya, mengendalikan emosionalnya. Yang pertama mungkin dengan cara yang pertama pejamkan mata, kemudian hirup udara yang dalam, 3 kali, buang, hirup lagi, buang, hirup lagi, buang. Nah, setelah itu kita coba arahkan fokus siswa itu dengan keadaan sekitar saja. Misalnya, coba kamu lihat ke bawah. Misalnya kedua ke bawah. Apa yang kamu lihat? Coba perhatikan benda yang paling dekat dengan yang kamu lihat di mata kamu dan yang paling jauh. Bayangkan bendanya, gambarkan bentuknya, teksturnya, warnanya, dan semuanya. Kita akan melatih siswa untuk fokus dalam satu benda itu. Nah, atau setelah itu nanti kita bisa coba pejamkan mata, dengarkan suara apa yang paling terdekat dan suara apa yang paling terjauh. Siswa akan berusaha mendengarkan suara yang terdekat dari dia. Kalau ada 2 suara, dia akan membandingkan mana yang terdekat. Kemudian dia akan mencoba membawa pendengaran itu jauh untuk mendengarkan suara yang terjauh. Nah, setelah itu kita latih dan mereka memang sudah fokus di situ, baru kita observasikan. Setelah itu baru kita melakukan proses pembelajaran. Nah, sebenarnya pada intinya proses pembelajaran sama, runtutannya sama, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi mengerti emosionalnya, kemudian kita memberikan materi pembelajaran sesuai minat mereka apa. Mereka yang suka menonton tentu harus pakai video. Mereka yang suka melihat karikatur, kita bisa memberikan pembelajaran itu berupa yang terkait dengan karikatur. Nah, itu yang kita berikan pada saat pembuatan SPP yang terdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, itu yang kita berikan ke siswa. Nah, dengan harapan pada saat kita melakukan pembelajaran yang terkait dengan RPP yang berkaitan dengan sosial emosional, siswa lebih fokus, lebih bisa memahami dalam materi pembelajaran ini. Bisa jadi untuk sosial emosional ini kita tahu siswa itu suka ngobrol, suka dialog, suka bicara. Nah, bisa jadi salah satu cara kita memberikan ruang kepada siswa itu secara emosional, kita biarkan, kita berikan waktu, mungkin sekitar 5 menit, kita biarkan mereka ngobrol.
terserah mereka. Kita biarkan mereka bercerita tentang kejadian hari ini pada teman-teman. Kita biarkan itu diperbolehkan di sosial media. Jadi secara langsung melatih mereka untuk berkolaborasi, melatih mereka untuk saling berkomunikasi, melatih mereka untuk saling bertukar informasi. Nah, itu ada kaitannya, ada manfaatnya. Dengan mereka bisa menerima cerita kawannya, kemudian dia menyampaikan cerita kawannya, itu melatih kepercayaan diri mereka. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Nah, setelah ini nanti baru itu akan kita praktekkan yang akan kita lihat di sini. Pertanyaan? Kan seperti yang berdiferensiasi kalau pernah saya dengar kalau diferensiasi itu misalnya dari satu langkah ada yang misalnya ini dia udah tahu misalnya tentang ini dia udah tahu, ada yang udah tahu, ada jadi tingkat pemahaman yang berbeda-beda, jadi dikelompokkan tingkat pemahamannya. Bisa jadi seperti itu. Cuma untuk menangkap pemahaman siswa dengan satu metode, nah itulah kenapa ada diferensiasi. Karena semua siswa tidak akan bisa menangkap dengan satu metode. Misalnya ceramah, mungkin ada beberapa siswa yang suka dengan ceramah, metode ceramah. Ada lagi yang metodenya anak ini tidak suka, tapi dia suka melihat tayangan. Ada juga siswa ini yang lebih suka dengan langsung praktek. Nah, jadi untuk memahami materi itulah di situ. Nah, berkaitan dengan yang pemahamannya kurang, pemahamannya sudah mulai bagus, itu boleh dikelompokkan dengan syarat kita lebih fokus, lebih peduli lagi dengan yang kurang tadi. Kita lebih banyak di sana stepnya. Kita lebih membimbing yang di sini. Yang 2 dan 3 bisa kita lepas. Kita kasih materi, ini pelajari berkaitan dengan tampilannya, berkaitan dengan teksnya, berkaitan dengan videonya, silakan pelajari. Lihat, perhatikan, pahami. Nah, yang kurang ini kan kita perlu bimbingan. Kita perlu mendampingi mereka lebih dalam lagi. Boleh seperti itu. Jadi diferensiasi itu boleh dari media yang dia pakai, kemudian kita mengumpulkannya berdasarkan kemampuan mereka, intelektualnya mereka. Kemudian yang satu lagi itu ada yang berkaitan dengan nilai akhir dari yang mereka dapat. Nah, biasanya sebenarnya lebih baik kita lakukan diagnosis di awal untuk pengumpulan atau pengelompokan siswa-siswa ini. Yaitu mungkin kita buat kita bisa membuat angket bla 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 bla, rekannya apa, atau berkaitan dengan nilai rapor. Ini kelompok ini, kelompok ini. Itu boleh juga seperti itu. Jadi diferensiasi itu tidak terbatas pada media apa, tetapi memang disarankan kita mengikuti keinginan siswa itu, mereka maunya pakai apa kita melakukan pembelajaran. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih yang mereka suka. Saya pelajaran ini sedang praktek aja, Bu. Itu boleh. Jadi kelompok ini suka praktek, kelompok ini suka nonton video ini kelompok ini sukanya membaca gini. Nah, itu. Karena yang ditumbuhkan itu yang pertama manajemen dirinya, kesadaran dirinya, percaya dirinya, itu yang pertama. Bukan target mengejar materi. Ya. Karena di kurikulum merdeka itu kita tidak mengejar materi, tetapi bagaimana materi yang sedikit itu bisa dipahami, gitu. Jadi tidak ada namanya kejar time. Ini besok mau ujian bab 1 sampai bab 3 harus habis, itu tidak ada paksaan di sana untuk di kurikulum merdeka. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kita akan isi.
Suara yang terjauh? Suara di luar suara apa? Suara orang di luar situ? Masih terdengar? Yang terjauh? Suara musik terjauh? Sekarang kita sudah halo? Ya. Tapi sebelum kita masuk kita cek dulu pengetahuan tentang suhu. Tahu suhu semuanya? Apa itu suhu? 100 derajat. Indonesia masih menggunakan skala Celcius. Kalau suhu air yang lain menjadi es, derajat Celcius. Gabung kursinya seperti ini kalian baca. Ini tentang balon. Ini kelompok 1. Jadi kalian baca ini ganti-gantian saja. Nanti satu orang akan menulis tugas LKPD-nya. Kalian malam ini nanti dipresentasikan. Satu orang akan membacakan yang kalian tulis dalam LKPD-nya. Membaca dari sini dengan materi yang sama. Nanti dibandingkan mana yang lebih bagus penyerapannya, mana yang lebih bagus pemahamannya. Karena kalian baca ini nanti kalian tonton videonya. Di sini.
Kelompok 1. Karena radiasi HB juga merupakan perpindahan kalor secara bicara dan fase frontal. Secara konduksi. Konduksi itu nama lainnya secara antara bagi perpindahan panas, dia disertai perpindahan panas dengan disertai hantaran panas. Contoh lainnya, ini di sini bentuknya memanaskan logam. Contoh lainnya misalnya kalian di atas caranya, ini merupakan pancaran energi panas yang dipindahkan melalui contoh tadi seperti pancaran pancaran ini dekat api rasa panas karena pancaran dari api tersebut. Dan untuk pelajaran berikutnya kalian baca nanti tentang penguaian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin agak lama sih sedikit waktunya. Ada waktu ibu yang bisa meluangkannya hari ini. Insya Allah ada Pak. Kita akan ngobrol terkait supervisi yang saya lakukan kemarin terkait proses pembelajaran ibu yang dilaksanakan kemarin. Nah, kira-kira kemarin itu materi apa yang ibu lakukan? Kemarin tentang kalor dan perpindahannya Pak. Kalor dan perpindahan di kelas Kelas 72. kelas 72, berarti kelas 7 ya, Iya. yang masih menggunakan kurikulum mereka. Menurut ibu, apa yang akan kita bahas pada obrolan kita kali ini? Tentunya tentang proses pembelajaran mengenai metode sekarang Pak. Oke, dan pelajaran yang kemarin ibu lakukannya. Iya. Jadi menurut ibu, pada saat ibu melakukan pembelajaran kemarin yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional, menurut ibu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Belum maksimal, baik dari segi RPP yang saya susun dengan aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Jadi ibu masih merasa belum maksimal ya Belum maksimal ya. mengaplikasikan RPP yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional di dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan kemarin. Nah, baik. Tentu ada hambatan yang ibu lakukan, ibu alami pada saat melaksanakan RPP yang PSE kemarin. Kira-kira hambatan apa yang ibu jumpai atau ibu alami? Karena RPP berdasarkan sosial emosional ini masih baru bagi saya, rasa canggung gitu karena belum tahu lebih banyak. Jadi hambatan yang ibu rasakan itu karena belum familiar ya Iya. dengan RPP yang memang tersusun dengan pembelajaran emosional, sosial emosional ataupun yang kompetensi sosial emosional. Nah, dari hambatan yang ibu alami itu, lalu bagaimana ibu akan mencari atau apa yang akan ibu lakukan untuk menanggulangi atau memberikan reaksi pada ibu supaya ibu tidak merasa canggung lagi atau lebih familiar lagi dengan RPP yang sosial emosional? Mungkin dengan cara saya menambah wawasan, misalnya mencari informasi dari YouTube, bisa mungkin bertanya sama kawan yang sudah mengenal
ini, guru-guru yang sosial emosional ini bisa juga berdiskusi sama Bapak. Jadi itu yang akan Ibu lakukan, yang langkah-langkahnya. Jadi untuk menanggulangi yang pertama kurang maksimal di dalam proses pembelajaran saat itu karena merasa belum familiar dengan RPP yang integrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi juga, sehingga langkah-langkah yang Ibu akan cari itu yang mencari sumber-sumber di lain tempat, misalnya di YouTube bagaimana proses pembelajarannya, kemudian berkolaborasi dengan guru tadi ya, kemudian ya mencoba untuk ajar dengan guru-guru yang memang sudah memahami gitu. Setelah Ibu tadi memiliki langkah-langkah untuk menanggulangi kekurangan di dalam proses pembelajaran tadi, kemudian Ibu sudah memberikan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan. Saya rasa itu bagus. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan kita selama ini? Ya, saya akan tetap melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini yang juga berdiferensiasi ini tetap saya lakukan agar saya tidak canggung lagi saat belajar, dan sehingga lebih mudah dan lebih maksimal nantinya siswa juga merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Artinya Ibu tetap akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi tadi ya, agar tetap terlatih, terbiasa, dan akhirnya nanti menemukan bagaimana sih sebenarnya penerapannya gitu ya. Ya Ibu, langkah Ibu itu patut Ibu lakukan, kemudian agar tentunya Ibu akan lebih memahami tentang PSE atau KSE dan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Ya, itu tetap saya dukung Ibu tetap melakukan itu, dan mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti terkait dengan susunan RPP juga kemudian menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan tetap sukses untuk buat Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu, boleh kembali ke ruangan.